Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, di pertemuan ini kita memasuki praktikum tentang peralatan dan kelengkapan yang ada di bengkel otomotif. Ya. Oke, sebelumnya saya ada game, ya. Saya ada game. Silakan disimak baik-baik. Oke, perhatikan perintahnya. Pada game ini silakan perhatikan perintahnya, nanti dijawab bareng-bareng. Sebutkan warnanya. Oke, siap? Oke. Warna apa? Merah, hitam, biru, ungu, hijau, kuning. Ya. Sekarang selanjutnya. Sebutkan warnanya. Ingat, perintahnya adalah sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Ya. Siap? Tes 1. Warnanya merah. Oke. Siap? Masih ada yang salah. Warnanya biru. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Oke, lanjut. Lanjut. Hati-hati. Kuning, siap. Hijau. Mulai pinter. Hitam. Oke, tepuk tangan semuanya. Lagi? Oke, masih ada lagi. Merah, kuning, biru, hijau, ungu, hitam, biru, hitam, merah. Oke, tepuk tangan lagi. Luar biasa. Ya, jadi ini adalah breaking. Ini adalah kemampuan untuk mengasah otak kita juga. Jadi ada tulisan dan warna. Sampean awalnya tadi sudah agak beliot ya, tapi pada akhirnya sudah bisa mengikuti. Oke, selanjutnya materi kita hari ini adalah tentang peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Sebelumnya saya absensi dulu. Abi Bayu, Adli, Bizal, Araria, Asrul, Azam, Kevin, Abdurrahman, Afif, Fatih, Riki, Dave, Arman, Irkam, Pramudya, Abdurrahim, Tegar. Oke. Sudah hadir semuanya. Jadi hari ini adalah tentang peralatan dan perlengkapan tempat kerja. Sebelumnya akan saya jelaskan. Kita mencoba berandai-andai. Ya, kita coba berandai-andai. Saya ada satu pertanyaan ringan di sini. Jika Anda saya minta untuk mencari kunci ring ukuran 12 di bengkel ini, dan Anda memerlukan waktu selama 2-3 menit, berapa banyak kerugian yang ditimbulkan? Kira-kira berapa banyak kerugian yang ditimbulkan? Banyak enggak? Yang harusnya bekerja dengan cepat ternyata lama. Ya enggak? Nah. Oke, sekarang saya minta Anda untuk memejamkan mata sebentar. Kemudian saya minta untuk membayangkan, sudah ya? Saya minta untuk membayangkan bahwa area kerja atau bengkel kita ini semrawut. Bengkel kita semrawut. Kira-kira apa yang terjadi? Sulit untuk mencari kunci.
sama dengan pertanyaan seperti ini. Ya, sampean akan sulit menemukan ketika semeraut seperti itu. Banyak waktu yang harus diperlukan. Oleh karena itu harus butuh penataan terutama untuk tempat dan perlengkapan kerja. Harus ditata serapi mungkin. Ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama, sampean harus bisa minimal menyebutkan 5 peralatan tangan dan peralatan utama bengkel sepeda motor. Nah, ini materinya sudah kita berikan di minggu yang lalu, sampean sudah memahami itu, tinggal prakteknya saja. Ya. Kemudian yang kedua, sampean dapat menjelaskan, Anda dapat menjelaskan prosedur operasional penggunaan dan penyimpanan peralatan tangan yang menjamin keselamatan dan efisiensi kerja. Semakin efisiensi, semakin Anda menyimpan dengan baik, maka efisiensi waktu juga akan semakin baik. Kalau mencari alat biar nggak terlalu lama, langsung ketemu. Oh, saya butuh kunci ring, langsung ketemu. Oke. Kemudian yang ketiga, Anda dapat mengaplikasikan prinsip K3, keselamatan, kesehatan, kerja, ya, dan tool control dalam simulasi penataan penggunaan peralatan di area kerja. Tidak terjatuh alat, ya, alatnya tidak rusak atau patah, salah satunya. Oke, bisa dimengerti ini? Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke area atau masuk ke praktikum. Ya. Silakan membentuk kelompok, masing-masing kelompok berisi 4 orang atau 3 orang, ya, boleh. Silakan nanti membentuk kelompok sesuai dengan temannya masing-masing. Selanjutnya di sini saya akan membagikan lembar kerja. Nah, lembar kerja nanti ini silakan diisi. Ya. Lembar kerja ini silakan diisi. Masing-masing kelompok harus mengisi apa yang ada di lembar kerja ini. Oke, silakan diperhatikan. Pada lembar kerja itu, sampean dan minta untuk, nanti sampean silakan Anda menyebutkan nama alat. Anda mencari alat yang ada di dalam di meja persiapan. Sudah saya siapkan alat yang ada di meja persiapan ini. Silakan mencari alat. Sebelumnya akan saya bagi area atau apa namanya bagian area kerjanya akan saya bagi dulu. Yang pertama, yang kelompok 1, kelompoknya Asrul, kelompok 1 ya. Sampai kelompok 1 ya. Kelompok 1 area kerjanya adalah di spesial tool ya. Kemudian Rokim rak saja ya. Berarti Asrul nanti bagian rak ya, bagian rak atau bagian lemari alat ini. Kemudian ini kelompok 2, kelompoknya Rokim. Kelompok 2 nanti di spesial tool ya. Rokim spesial tool. Kemudian kelompok 3 kelompoknya Arman. Arman nanti berarti di rak persiapan. Rak merah itu ya. Kemudian yang keempat kelompoknya Ricky. Kelompoknya Ricky nanti berarti di toolbox ya. Di toolbox yang warna hijau itu. Ya. Nanti silakan kalian mencari alat yang ada di sini. Kira-kira alat apa saja yang harus ditempatkan di spesial tool, alat apa saja yang harus ditempatkan di lemari alat apa saja yang harus disiapkan untuk di rak persiapan, dan alat apa saja yang harus disiapkan di atau ditempatkan di toolbox ya. Bisa dipahami? Oke. Nanti masing-masing berarti harus mencari sesuai dengan alatnya masing-masing. Oke? Siap? Oke, silakan saya kasih kesempatan untuk kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Alat apa aja yang harusnya diletakkan di lemari?
Langsung dibawa ke sana. Dibawa dulu nggak apa sih? Ya, dibawa ke sana. Ditaruh dibawa dulu, Mas. Dibawa dulu sini. Silakan. Kurang dua. 5 alat. 5 alat yang harus diambil. Itu berapa? 3 masih kurang. Ada 5 alat. Alat apa aja lagi? Sudah yakin 5 alat itu? Yakin? Oke, kelompok 2 silakan selanjutnya. Silakan untuk kelompok yang pertama langsung diisi LKPD-nya. Silakan dicari nama alatnya apa saja, kemudian fungsinya apa, dan penempatannya harusnya di mana. 1, 2, 3, 4, 5. Yakin sudah ini 5? Oke, selanjutnya kelompok 3. Berapa hasilnya? Agak ke sini nggak apa-apa. Biar gak gandeng. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yakin ini 5? Oke, selanjutnya kelompok 4, silakan. Silakan di sini. Silakan semua tim bekerja ya, mengisi LKPD yang sudah saya bagikan tadi. Browsing. Kenapa? Ya dibuka nggak apa-apa.
Sudah selesai? Silakan tuliskan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, kemudian nama kelompoknya di situ. Nama lengkap. Kenapa? Penempatan. Nah, alat yang tadi sudah kamu pilih itu kira-kira tempatnya diletakkan di mana? Harusnya diletakkan di mana?
lagi deh. Kelompok 1 itu, Pak. Ya. Sudah semuanya? Ya. Baik, 5 menit lagi, silakan selesaikan. Untuk penempatan alatnya, ya ini masing-masing dari alat yang sudah kamu pilih tadi itu, kira-kira ditempatkan di mana? Apa namanya berarti? Toolbox. Kalau yang hijau itu toolbox, kalau yang merah itu rak, yang lemari atau di spesial tuh. Silakan dituliskan. Segera diselesaikan. Kalau sudah silakan dikembalikan ke tempat yang sudah kamu tuliskan di situ. Jadi masing-masing alat itu sudah kamu tuliskan, alat itu harusnya diletakkan di mana? Sip. Silakan kembali. Baik, kalian sudah memilih 5 alat ya yang ada di rak persiapan tadi, kemudian sudah diidentifikasi alat-alat tersebut, kemudian dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Sekarang tugas selanjutnya adalah silakan dari masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok keempat dulu, silakan kemudian melihat area kerja dari kelompok yang lain. Nanti kemudian kalau memang ada yang harus dikritisi, silakan dikritisi. Baik penempatan, nah, misalnya ada salah menempatkan alat, silakan dikritisi, ya. Atau mungkin salah naruhnya yang benar,
bisa memungkinkan jatuh atau lain sebagainya, kurang kehati-hatian. Ya. Silakan dari kelompok 4 dulu untuk melihat area kerja dari kelompok yang lain. Bagaimana? Ada tanggapan? Silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3. Silakan dikumpulkan untuk lembar kerjanya tadi. Silakan kelompok 3 melihat area kerja dari kelompok yang lain. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari kelompok 3 untuk area kerja dari kelompok yang lain? Tidak ada? Ya. Silakan. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Melihat area kerja dari kelompok yang lain. Bagaimana? Ada tanggapan? Tidak ada. Baik, terakhir kelompok 1 silakan melihat area kerja dari kelompok yang lain. Silakan. Silakan. Apa itu? Apakah harusnya dijelaskan di situ? Tidak. Kalau ini nggak diletakkan di situ, harusnya diletakkan di mana? Oke, silakan dikembalikan atau diletakkan di bawah. Ya. Ya, kalian sudah menyelesaikan seluruh rangkaian dari praktikum, peralatan dan perlengkapan kerja yang ada di bengkel, terutama di bengkel otomotif, mulai dari memilih alat, kemudian mengidentifikasi alat, kemudian mengembalikan alat itu ke tempatnya. Kalau melihat area kerja seperti yang sudah sampean lihat tadi, sudah Anda lihat tadi, kira-kira bagusan mana? Yang awal dengan sekarang? Bagusan sekarang. Rapian mana? Yang awal sama sekarang? Kalau semisal saya kembali ke pertanyaan awal, saya minta Anda untuk mencari kunci pas atau kunci ring 12, kira-kira berapa waktu yang sekarang saya butuhkan kalau sudah rapi seperti ini? Sebentar saja. Ya.
Hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Kalau di awal tadi masih murat-marit, ya, masih murat-marit, masih di sana di sini, di sana sini. Jadi sulit untuk menemukan. Nah, itulah kenapa penataan peralatan yang ada di bengkel harus sesuai dengan SOP-nya, harus sesuai dengan tempatnya, untuk memudahkan kerja kalian semuanya. Tadi ada tanggapan dari kelompok 1, terutama yang ada di rak persiapan. Tadi ada beberapa besi yang ada di sini. Memang tidak seharusnya besi itu ada di sini. Ya, besi itu harusnya diletakkan di tempat yang lain. Karena itu adalah bukan merupakan alat yang harus ditempatkan di tempatnya. Ya, itu sudah cukup baik, sudah cukup menjadi nilai tersendiri untuk kelompok 1. Silakan buka di HP-nya masing-masing. Akan saya kirimkan di situ link untuk Google Form. Silakan nanti diisi di situ, kemudian nanti segera dikirimkan, ya. Silakan, sudah saya kirimkan link Google Form-nya. Silakan itu diisi. Ada 5 pertanyaan pilihan ganda dan 3 pertanyaan isian yang terkait dengan praktikum kita hari ini.
Baik, apakah sudah semuanya? Masih belum? Masih 8 yang menyelesaikan soalnya. Baik, kalau sudah, mari kita bahas dari jawaban yang sudah kalian kumpulkan tadi. Masing-masing soal akan kita bahas. Yang pertama, apa fungsi utama dari engine stand di bengkel sepeda motor? Untuk jawabannya apa? A, B, C, C. Untuk menahan dan memposisikan blok mesin yang telah diturunkan dari rangka agar mudah dibongkar pasang. Oke, betul sekali. Soal yang kedua, alat ukur presisi yang wajib digunakan untuk mengukur celah antara elektroda busi dan celah katup pada mesin sepeda motor adalah apa jawabannya? C. Filler gauge. Ya, oke. Betul sekali. Kemudian soal yang ketiga, peralatan yang berupa tuas panjang berujung pipih melengkung digunakan untuk mencungkil dan melepaskan ban luar dari pelek sepeda motor adalah apa jawabannya? Tire tire lever, sendok ban. Kemudian yang keempat,
prosedur toll control yang diwujudkan melalui toolboard atau shadow board di bengkel sepeda motor bertujuan utama untuk apa jawabannya? B. Memastikan setiap alat kembali ke tempatnya setelah digunakan dan mengidentifikasi alat yang hilang dengan cepat. Oke. Kemudian yang kelima, peralatan yang wajib digunakan saat melakukan pergantian oli mesin atau oli transmisi untuk menampung oli bekas agar tidak tumpah ke lantai bengkel atau mencemari lingkungan adalah apa? Apa jawabannya? C. Oli drain pan, ya. Yang wadahnya kayak nampan itu ya. Oke. Kemudian soal isian. Yang pertama, sebutkan 3 manfaat utama penerapan prosedur tour control dalam operasional bengkel sepeda motor. Apa aja? Apa saja? Manfaat utama penerapan prosedur tool control. Azrul? Mencegah kehilangan alat. Apalagi? Meningkatkan efisiensi kerja. Apalagi? Meningkatkan keamanan dan keselamatan. Apalagi? Memudahkan dalam pencarian alat. Oke, luar biasa. Kemudian yang ketiga, sebutkan 2 APD, alat pelindung diri yang paling penting harus digunakan saat teknisi melakukan pekerjaan di bawah motor. Di bawah motor. Apa? Helm, kacamata, ya. Kacamata biar tidak kelilipan dan helm biar tidak kejatuhan barang atau benda-benda yang lain. Kemudian yang ketiga, selain oli bekas, sebutkan 2 jenis cairan limbah yang dihasilkan di bengkel dan memerlukan penanganan khusus. Apalagi? Air aki. Apa? Cairan pendingin. Ya. Apalagi? Tadi ada yang jawab? Oli rim. Ini memerlukan penanganan khusus. Ya. Oke, baik. Kalian sudah menyelesaikan semuanya, mulai dari kita praktikum ya sampai di asesmen yang terakhir. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Bahwasanya ketika kita menempatkan alat dengan baik, maka apa? Akan membantu diri kita sendiri. Ya, dalam hal apa? 1, menjaga keselamatan kita, tidak sampai kejatuhan alat atau kena alat atau terluka. Kemudian apa? Memudahkan kita mencari alat. Kemudian hemat biaya. Hemat biaya itu apa? Hemat biaya. Kalau tidak mengulur waktu itu hemat waktu. Kalau hemat biaya berarti apa? Alat tidak mudah rusak. Kalau alat mudah rusak, sampai harus beli lagi, beli baru lagi. Ya, biaya lagi yang dikeluarkan. Kalau perawatannya benar, setelah selesai di lab, disimpan di tempatnya dengan baik, maka apa? Alat akan jadi awet, ya. Alat menjadi awet. Ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan, saya kasih kesempatan. Ya, silakan Araria. Mengapa nggak boleh menggunakan kunci Inggris untuk pekerjaan berat? Tidak boleh menggunakan kunci Inggris untuk pekerjaan berat. Ya, ya bagus sekali pertanyaannya. Jadi kunci Inggris itu memang istilahnya strukturnya gitu memang tidak dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Ya, karena memang dia gampang sekali rusak ya, terutama pada pinnya ya. Nah biasanya gitu kalau pekerjaan berat dia nggak kuat karena dia nggak terlalu kokoh ya, dirancang tidak terlalu kokoh, dia fleksibel. Kamu lihat bisa dimaju mundurkan ya. Nah kalau terlalu
dipaksakan untuk pekerjaan berat, maka rahangnya ini bisa patah. Nah, itulah kenapa kunci Inggris memang tidak digunakan untuk pekerjaan berat. Ya sebenarnya ada sebagian kunci Inggris yang mungkin untuk yang agak-agak ini aja, tapi nggak boleh terlalu yang sangat-sangat berat ya. Oke, silakan ada lagi. Rokim, silakan. Spesial tools itu apa? Spesial tool. Spesial tool itu ya. Tadi sudah ada yang raknya ada di bagian spesial tool. Jadi spesial tool itu adalah alat khusus ya. Alat-alat khusus yang dipakai ya. Alat-alat khusus yang dipakai, Rokim, alat-alat khusus yang dipakai untuk pengerjaan tertentu ya, yang nggak bisa dikerjakan oleh kunci-kunci biasa atau peralatan biasa ya. Contohnya kunci L ya. Kunci L nggak mungkin kamu buka menggunakan kunci atau menggunakan obeng atau menggunakan kunci pas atau menggunakan kunci ring, harus tetap menggunakan kunci L. Itu namanya spesial tool. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ada lagi? Sudah, nggak ada yang tanyakan? Kita luar biasa hari ini, silakan tepuk tangan. Minggu depan kalian sudah pembelajaran tentang berbagai macam fungsi dan peletakannya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang pemakaiannya. Jadi alat-alat yang sudah sampean atau sudah Anda kenali tadi itu, bagaimana kita mengaplikasikannya, bagaimana penggunaannya. Maka minggu depan kita praktiknya adalah menggunakan alat-alat tersebut. Ya. Terima kasih banyak. Sekian. Silakan nanti kembali ke kelas lagi dengan tertib. Ya, kembali ke kelas lagi dengan tertib. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.